Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan selalu tercurah pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah, semakin semangat ya untuk belajar matematika. Karena matematika itu apa? Matematika itu mudah ya. Ya, sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Insyirah dulu, agar apa yang akan kita pelajari mudah kita pahami, kemudian kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Ya, sama-sama kita baca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah masuk ke cara menentukan sistem persamaan linear dua variabel, ya, yang sekali lagi kemarin kita sudah membahas tentang cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu dari gambar kita cari sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum dari suatu pertidaksamaan linear. Ya, ini materi program linear. Sekarang kita mencoba menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, tujuannya adalah supaya kamu bisa menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Ya, jadi fungsi objektif itu adalah fungsi yang menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Nah, langkah-langkahnya sudah kita pelajari. Yang pertama, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti bisa jadi dari sistem pertidaksamaan linear, nah kita tentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian bisa jadi setelah kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, nah kita tentukan titik pojok. Ya, jadi sekali lagi setelah kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita tentukan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, kita substitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang kamu perhatikan soal yang pertama, nilai maksimum dari fx, y dengan fungsi 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan x tambah y kurang dari sama dengan 8, kemudian x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menentukan mana yang maksimum. Nah, ini kebetulan soalnya pilihan ganda ya. Nah, langkah pertama kita mau buat daerah himpunan penyelesaian. Maka kita buat dulu koordinatnya. Ya. Nah, jadi kita buat daerah himpunan penyelesaian dengan menentukan koordinatnya. Nah, kamu perhatikan, pertidaksamaan pertama adalah x tambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, maka kita tentukan kalau x-nya 0, maka y-nya 8. Oke, maka titiknya 0,8. Sekarang kalau y-nya 0, x-nya berapa? 8. Maka titiknya ini 8,0. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian, pertidaksamaan kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Sama kita buat tabelnya. Ketika x-nya 0,
maka Y-nya sama dengan 6. Ya, maka titiknya 0,6. Kemudian ketika Y-nya 0, maka X-nya 12. Nah, ini titiknya 12,0. Oke, sampai sini paham ya? Untuk menentukan koordinatnya. Paham. Ya, sekarang kita gambar Kartesiusnya dengan, nah, kita mau buat grafiknya dengan menggambar Kartesiusnya. Kita lihat pertama, nah ini garis pertama titiknya 0,8. Nah, kita buat 0,8 di sini, kemudian 8,0. Kemudian kita tarik garis. Nah, seperti ini. Ini X tambah Y kan tandanya kurang dari, maka arsirannya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ya, kita buat seperti ini ya, misalnya. Jadi sudah saya arsir ke bawah. Kemudian garis kedua, titiknya itu 0,6 dan 12,0. Berarti 0,6 di sini, kemudian 12,0 di sini. Nah, ini kita tarik juga garis lurus. Sekarang tandanya apa dia bilang? Kurang dari. Berarti ke bawah juga kan? Ya. Ya, nah sekilas kalau kita arsir ke bawah, kamu udah bisa lihat tuh ketemu di mana mereka. Ya, tinggal kita tambahkan ada X lebih dari 0. Maka arsirannya kemana? Kanan. Nah, ketemu lagi tuh, kelihatan. Kemudian ada terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Arsirannya ke atas. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi udah kelihatan mereka ketemu di satu tempat. Ya. Kalau kamu lihat ketemunya sudah jelas ya. Di daerah nomor berapa? Kalau saya kasih nomor ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Kira-kira di nomor berapa? 2. Nomor 2. Ya. Berarti mereka bertemu di nomor 2. Ya, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita udah dapat nih daerah himpunan penyelesaian ya. Sekarang langkah keduanya kita tentukan titik pojok. Nah, ini gambar ini saya coba sederhanakan seperti ini. Nah, gitu ya. Sama kan? Nah, sekarang tadi kita udah tahu himpunan penyelesaiannya kan di sini. Ya, ini saya udah buat daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau kamu lihat bentuk bangunnya apa? Segi 4. Segi 4. Nah, berarti ada 4 titik yang membatasi. Nah, salah satu titiknya adalah titik 0,0 ya. Ada titik di sini nih sebenarnya nih 0,0. Nah, cuma ini tidak kita gunakan ya karena kalau dimasukkan juga hasilnya pasti 0. Berarti kita punya 3 titik yang lain nih yang saya kasih tanda merah ini ya, titik merah. Ada 3 titik yang akan kita bahas. Yang pertama titiknya yang 0,6. Nah, ini kita anggap titik A. Jadi titik 0,6 kita anggap titik A. Yang ini. Kemudian mana lagi yang sudah ketahuan titiknya? Dari yang merah ini. 0,8 8,0. 8,0 kita anggap titik B. Oke, paham ya? Jadi ada titik A 0,6, ada titik B 8,0. Dan terakhir titik ini. Nah, ini belum tahu nih, kita anggap namanya titik C. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sekarang kamu perhatikan. Ya, sekarang kamu perhatikan. Tadi kita udah buat nih. Ini ada 3 titik pojok. Titik A, titik B, dan titik C. Yang belum ketahuan adalah titik C kan? Nah, titik C itu kalau kamu lihat perpotongan 2 garis kan? Nah, di sini ya. Ini perpotongan garis yang biru dengan garis yang merah. Nah, kita cari ini titik C. Dengan cara apa? Dengan cara kita eliminasi. Tadi persamaannya kan udah dikasih tahu, yaitu X tambah Y sama dengan 8, dengan X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, karena X-nya ada yang sama nilainya, ini kita kurangi saja. Berarti sisanya apa nih kalau saya kurangin? Y dikurang 2Y, jadi min Y sama dengan min 4. Berarti Y-nya Y berapa? sama dengan 4. Y-nya 4. Kalau Y-nya 4, X-nya berapa? 4. Ya, nanti kamu substitusi dari sini ya. Jadi kalau bingung dari mana?
Kalau Y-nya 4, nah kamu masukkan ke sini. Ya. Nah, ini kamu ganti nih. Jadi X tambah 4 sama dengan 8. Berarti X-nya juga sama dengan 4. Gitu ya. Nah, udah dapat tuh X-nya sama dengan 4. Berarti kita tulis titik C adalah 4,4. Ya. Nah, kita berarti udah tahu semua titik pojoknya. A-nya 0,6, C-nya 4,4, B-nya 8,0. Nah, ketiga titik ini kita masukkan ke fungsi objektif. Nah, kita buat tabelnya seperti ini biar mudah. Pertama titik 0,6, yaitu titik A. Fungsinya kan 5X tambah 4Y. Berarti jadi 5 kali 0 tambah 4 kali 6. Nah, ini sama dengan 24. Kemudian kalau 8,0, nah kamu masukkan jadi 5 kali 8 tambah 4 kali 0 sama dengan 40. Kemudian yang terakhir titik C 4,4 kamu masukkan. Jadi 5 kali 4 tambah 4 kali 4 sama dengan 36. Nah, dari hasil ini yang diminta adalah yang maksimum. Berarti jawabannya berapa? 0,0. Berapa? 0,0. Berarti 40 nilai maksimumnya. Ya. Jadi nilai maksimum dari fx, y sama dengan 5x tambah 4y adalah 40. Kalau ditanya titiknya adalah 8,0. Oke, perhatikan soal ini. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai maksimum ya dari 4x tambah 5y. Syaratnya itu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, kemudian x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, dan X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Nah, kalau kamu sudah paham, nah ini membahasnya lebih mudah. Jadi pertama kita cari dulu koordinatnya dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Ya, kita buat tabel dulu. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 5. 5. Kalau Y-nya 0, X-nya? 10. 10. Berarti ini titiknya yang pertama 0,5. Yang ini 10,0. Oke. Sekarang garis yang kedua, tadi kan X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Nah, ini kita buat juga biar mudah. XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 7. 7. 7. Kalau Y-nya 0, X-nya? 7. 7. Berarti titiknya 0,7 sama 7,0. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah, kita buat nih Kartesiusnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dan titik pojok. Kita buat dulu seperti ini. Ya. Oke. Ini adalah ingat sumbu Y, ini sumbu X, dan ini titik 0 ya. Sekarang yang pertama 0,5. Nah, kita kira-kira aja karena sketsa ini 0,5 di sini ya. Ini 5. Sama 10,0. Nah, saya anggap di sini 10. Nah, kemudian kita tarik garis ini dari 5 menuju 10. Ini arsirannya kemana? Tandanya Bawah. kiri. Bawah. Ya, ke bawah. Boleh kamu tandai saja ke bawah, boleh diarsir. Terserah kamu. Nah, yang penting paham langkahnya. Kemudian gambar yang kedua, 0,7. Saya tulis di sini 0,7 misalnya. Ini titik 7 sama 7,0. Kira-kira di sini. Nah, ini kita tarik lagi dari 7 menuju 7. Ini arsirannya kemana? Ke bawah. Ke bawah juga ya. Sama dia ke bawah juga. Nah, kalau kamu lihat ini kan ada daerah sini tuh ya. Kalau kita mau arsir dikit-dikit saja. Nah, kemudian merahnya juga ada di sini kan. Nah, berarti dia ada barang nih di sini kan. Kemudian ada X lebih dari 0. Berarti kan ke kanan. Ya. Nah, ternyata ada di sini juga kan, X lebih dari 0 tuh, ke kanan. Ya, jadi X lebih dari 0 ada di sini juga kalau ke kanan. Kemudian ada Y lebih dari 0. Ya. Y lebih dari 0 kan ke atas. Harusnya ke sini kan? Nah, berarti ada juga di sini. Nah, dari arsiran ini, maka kita bisa tentukan ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Bentuknya apa kalau kamu perhatikan?
4. Segi 4. Segi 4. Berarti ada 4 titik. 1, ya di sini pas 2, 3, dan 4. Cuma 3 titik aja yang kita pakai. Yang ini, kemudian yang ini, sama yang ini. Nah, yang pasti yang ini dulu kita anggap titik A. Berapa titik A? 0,5. 0,5. Kemudian boleh yang ini kita lengkap. Titik B, jadi berapa nih? 7,0. 0 dan terakhir titik C kita cari. Nah, tugas kita menentukan titik pojoknya dulu. Nah, gimana nyari titik pojok? Jadi kita cari titik pojok yang belum ketahuan, yaitu titik C. Eliminasi soalnya. Tadi ada X tambah 2Y sama dengan 10. Satu lagi apa? X tambah Y sama dengan 7. 7. Berarti kalau kita eliminasi dengan minus, ini jadi apa? Y sama dengan 3. Nah, kalau Y-nya 3, boleh kamu substitusi ini ke sini. Jadi X tambah 3 sama dengan 7. Berarti X-nya sama dengan 4. 4. Berarti kita dapatkan titik C itu adalah 4,3. 7. Oke. 3. 4,3 ya. Oke. Kemudian langkah ketiga, nah kita tentukan nilai titik pojoknya kan. Nah, tadi titik pojoknya adalah, fungsi objektifnya adalah 4X tambah 5Y. Ada 3 titik pojok. Yang pertama 0,5. Nah, kamu masukkan ke sini. Jadi 4 kali 0 tambah 5 kali 5. Jadi berapa nih? 25. 25. 5. Nah, titik B tadi berapa? 7,0. Kamu masukkan jadi 4 kali 4 7. 4 kali 7 tambah 5 kali 0. Sama dengan 28. 28. Yang terakhir titik C 4,3. 4 kali 3. Jadi 4 kali 4 tambah 5 kali 3. 5 kali Jadi 3. 1. 31. Nah, yang ditanyakan maksimum. Kamu ambil kesimpulan nilai maksimum. Ya. Nilai maksimum dari 4X tambah 5Y. Adalah berapa jadinya? 31. 31. Ya. Jadi seperti itu langkah-langkah mengerjakannya. Ya, kamu perhatikan. Ini soal yang ditanya adalah nilai maksimum. Ya, dari fungsi 2X tambah 3Y. Dengan syarat-syarat 3X tambah Y lebih dari sama dengan 9. 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertamanya sama ya. Kita buat dulu tabelnya. Jadi 3X tambah Y lebih dari 9. Ya, kita buat sama-sama. Perhatikan. Yang belum paham tolong perhatikan. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 9. Berarti titiknya 0,9. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 3. Berarti titiknya 3,0. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kalau kita buat XY, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Berarti titiknya 0,6. Dan ketika Y-nya 0, X-nya adalah 4. Berarti titiknya 4,0. Oke. Langkah kedua kita buat apa? Ya, grafiknya ya. Ya, kita buat daerahnya, kita buat kartesiusnya seperti ini kira-kira. Ada X, ada Y. Ya, sketsa saja. Pertama 0,9. Berarti di sini nih 0,9 saya anggap. Ada titik 9 di sini. Kemudian 3,0. Berarti di sini kira-kira. Nah, ini kita tarik garis. Ya. Dari 9 menuju 3. Nah, kamu perhatikan. Tandanya lebih dari. Berarti arsirannya kemana? Atas. Ke atas. Tandain aja ke atas ya. Nanti kita arsir dikit-dikit. Nah, gitu ya. Oke, kemudian garis kedua. Nah, kita lihat garis kedua itu titiknya 0,6. Berarti kira-kira di sini.
sama 4,0 ya. Kira-kira saya ambil di sini. Nah, ini kita tarik lagi. Ini arsirannya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Kamu perhatikan nih, kalau mau diarsir dikit-dikit boleh. Ini kamu arsirkan ke bawah ke sini ya. Nah, tadi yang warna hijau, arsirannya kan ke atas ya. Nah, sudah mulai ketemu tuh di sini dia. Kemudian ada X lebih dari 0. Dia ke kanan kan? Nah, ketemu lagi di sini. Kemudian ada apa lagi? Y lebih dari 0. Dia ke atas kan? Nah, juga ketemu di sini. Berarti kesimpulan kita, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, sampai sini sama dapatnya? Sama. Sama. Saya kurang teliti, Pak. Aha, lihat pertidaksamaannya ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kamu lihat, bangunnya bentuknya apa? Segitiga. Ada satu, perhatikan, ada 2, ada 3. Ya. Nah, yang pasti dulu yang kita buat. Misalnya yang pasti yang ini. Ini kita anggap titik A. Berapa nih nilainya? 3,0. Kemudian ini saya anggap titik B. Bebas ya nentuinnya. Ini 4,0. Yang terakhir saya anggap titik C. Nah, ini belum ketahuan. Ya. Jadi kita punya tugas mencari titik C. Ya. Jadi titik C kita cari dulu. Titik C. Nah, eliminasi deh. Dari 3X tambah Y sama dengan 9 dengan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Berarti kalau dieliminasi tanda minus tinggal apa? Min Y sama dengan berarti Y-nya sama dengan 3. Oke, paham nih? Kalau Y-nya 3, X-nya berapa? Nih, boleh kamu masukkan ke sini. Berarti ini kan jadi 3 kali 3. 3X ini ya. 3X tambah 2 kali 3 sama dengan 12. Ya. Berarti jadi 3X tambah 6 sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 6. X-nya 2. Berarti kita dapat titik C adalah 2,3. 2,3. Oke, titik C udah dapat 2,3. Sekarang langkah ketiga kita mau menentukan nilainya kan? Ya. Tadi fungsi objektifnya udah jelas. Yaitu 2X tambah 3Y. Ada 3 titik. Titik A berapa tadi? 3,0. Kalau kamu masukkan jadi 2 kali 3 tambah 3 kali 0. Sama dengan 6. Nah, titik B 4,0 menjadi 2 kali 4 tambah 0 kali 3 kali 0. Berarti sama dengan 8. Nah, titik C terakhir 2,3 kan? Berarti jadi 2 kali 2 tambah 3 kali 3. Ini sama dengan 13. Ya, berarti kita bisa ambil kesimpulan nilai maksimumnya berapa? Ya, nilai maksimum sama dengan 13. Oke, seperti itu.